Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun saja berada, pada penyampaian kali ini di episode yang ke 236 dengan tema bekal ketakwaan. Kaum muslimin rahimakumullah, membaca Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan carilah bekal, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu hanya ketakwaan. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah ayat 197. Bekal ketakwaan itu harus diusahakan sendiri untuk dinikmati sendiri. Artinya selama kita hidup di dunia ini, kita harus menanam sendiri di akhirat, dan di akhirat kelak apa yang kita tanam di dunia ini akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Oleh karena itu, bahwa hanya ada dua pilihan di akhirat kelak, yaitu surga atau neraka. Pemilihannya sekarang juga. Kalau kita berniat untuk masuk surga, maka tempuhlah jalan menuju surga. Semua syariat Islam cuma dilaksanakan di dunia ini, dan di akhirat tidak dilaksanakan lagi semua syariat Islam. Di akhirat kelak tidak ada lagi yang hukumnya haram atau adanya larangan, karena semuanya dihalalkan. Tidak ada lagi pernikahan secara agama sebelum kawin, tetapi langsung kawin. Jadi itulah di akhirat. Adapun khamar diharamkan di dunia ini menjadi minuman yang paling enak dalam surga kelak. Inilah perumpamaan surga. Surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lamu bissawab. Di akhirat kelak, tempat dibalasnya semua amal yang pernah dilakukan ketika di dunia saat ini. Sekecil apapun amal kebaikan yang dilakukan, pasti ada balasannya. Pasti ada balasannya. Sebagaimana dijelaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah,
niscaya dia akan melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihatnya. Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Juga disebutkan man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal yang baik, maka untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jelek atau jahat, maka akan membahayakan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak zalim terhadap hambanya. Al-Quran surah Fussilat ayat 46. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk mempergunakan masa muda sebaik-baiknya guna menutupi kekurangan di masa tua kelak. Ini suatu anjuran mengandung pengertian yang mendalam, yang patut direnungkan oleh setiap para pemuda, khususnya dan setiap orang yang masih dikaruniai kesehatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata, sesuai dengan tema disampaikan ini, yaitu bekal ketakwaan. Takwa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ketakwaan berarti memelihara atau menjaga dari segala sesuatu yang menimbulkan dosa. Jadi, orang yang bertakwa itu adalah manusia yang mensucikan dirinya dari noda dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhadap sesama umat manusia. Tepat sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ketakwaan artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang terbaik dalam Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.